Baik, kawan-kawan media, terima kasih sudah mau hadir dalam acara kesempatan ini, testimoni korban dari SMA Selamat Pagi Indonesia yang ada di Batu Malang. Siang hari ini ada kesempatan bagi korban untuk menyampaikan testimoni kronologi dari peristiwa itu supaya peristiwa ini dipahami oleh masyarakat. Terang benderang apa yang mereka rasakan sehingga kasus ini penegakan hukumnya bisa berjalan dengan baik. Sebentar setelah atau selepas testimoni ini, 14 dari 2 korban akan berkonsultasi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Karena dengan dilaporkannya terduga JE melakukan kejahatan seksual, eksploitasi ekonomi, dan kekerasan fisik, posisi korban saat ini berada pada posisi membutuhkan perlindungan dari negara. Oleh sebab itu, untuk memperjelas apa sesungguhnya yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, hari ini setelah 2 minggu pelaporan yang dilakukan korban di Polda Jawa Timur, inilah kesempatan dan pertama sekali korban muncul di publik setelah Polda Jawa Timur itu melakukan proses penyidikan dan penyelidikan yang saat ini sedang berjalan dan membutuhkan dukungan informasi sebagai bukti-bukti petunjuk agar 2 alat bukti itu bisa terpenuhi, sehingga harapan dari korban melalui testimoni ini Polda Jatim itu bisa menentukan status dari terduga pelaku JE yang saat ini berusia sekitar 48-49, bisa ditentukan apakah menjadi saksi atau menjadi tersangka. Oleh sebab itu, agar penegakan hukum itu berjalan dengan baik, tidak ada tekanan-tekanan, dengan demikian tentunya para penegak hukum harus berjalan dan sungguh-sungguh mengungkap apa yang sedang terjadi, sehingga tabir kejahatan yang dilakukan oleh JE yang saat ini juga disinyalir ada oknum-oknum tertentu pengelola dari Sekolah Selamat Pagi Indonesia itu terlibat, paling tidak mengetahui peristiwa itu sebelum korban melaporkan itu ke Polda Jatim. Jadi kesempatan ini tentu kita akan mendengarkan testimoni secara singkat saja, dan harapan-harapan dari 14 korban, ya, diwakili oleh 3 dari 14 ini yang sudah diperiksa dan lengkap data-datanya dan sudah divisum. Oleh sebab itu nanti kita dengarkan harapannya kepada pemerintah, kepada Kapolri kepada sebuah anggota masyarakat apa yang ingin diharapkan dari peristiwa itu. Jadi saya kira nanti sengaja kita buat posisi seperti ini karena itu juga menjaga kode etik jurnalistik, ya, melindungi saksi maupun korban. Saya kira ini saya berikan kesempatan kepada salah satu atau salah seorang dari korban. Ya, terima kasih. Di sini saya menyampaikan apa yang menjadi keinginan saya juga. Saya ingin bersuara karena selama ini
saya merasa bahwa saya menderita dan itu sungguh nyata terhadap diri saya sendiri, karena pengalaman itu saya sudah alami semenjak saya masih sekolah. Jadi mulai dari tahun 2009 saya pernah mengalami perlakuan itu dari JE. Kemudian 2010 dan 2011 pada saat saya masih sekolah di lingkungan sekolah itu juga. Kemudian di sana ada sebuah kayak transformer center. Di situ saya juga pernah diajak untuk melakukan hal-hal itu kepada saya, si JE-nya, kemudian bahkan sampai ke luar negeri juga. Dan saya merasa bahwa saya mengalami trauma yang sangat dalam, dan ternyata saya melihat dan benar-benar adik-adik saya juga, saya mendengar dari mereka juga mengatakan kepada saya bahwa ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Dan di sini saya betul-betul berterima kasih yang pertama kepada Polda, karena waktu sejak pertama kali kami melapor, dan di situ betul-betul sangat cepat penanganannya. Dan saya juga berharap sekali memohon bantuannya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, untuk bisa mengawal khusus untuk kasus ini betul-betul ke ranah hukum dan diadili seadil-adilnya. Kami betul-betul berharap, karena jujur dari harapan saya juga bahwa hal ini sudah berhenti dan tidak akan ada pengulangan lagi kepada adik-adik saya yang lainnya. Dan saya bersama dengan korban yang lainnya tidak ada sama sekali niatan untuk menutup ataupun membuat sekolah itu berhenti, tidak ada sama sekali. Kami ingin sekolah itu tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena kami tahu di sana secara konsep pendidikan memang bagus. Tetapi fokus kami adalah kepada para pelaku kejahatan seksual yang belum terungkap sampai dengan hari ini. Saya betul-betul memohon perlindungan kepada pemerintah untuk para korban dan saksi untuk bisa mendapatkan perlindungan dengan selayaknya. Itu aja. Terima kasih. Baik, sedikit lagi modusnya mungkin bisa disampaikan kepada publik. Kebohongan yang dilakukan oleh HJE itu mungkin bisa diceritakan juga. Awalnya pendekatannya itu adalah kami sebagai timnya itu dipanggil, kami diajak untuk ngobrol. Istilahnya di situ saya dimotivasi, kamu nanti akan bisa jadi salah satu pemimpin besar di tempat ini, karena Koko melihat kamu memiliki bakat leadership yang bagus. Koko akan kembangkan kamu, Koko akan didik kamu lebih. Nah di situ itu setiap kali ketemu ataupun memanggil saya, itu seperti itu modusnya di awal. Kemudian beliau si J ini menanyain gimana kabar keluarga kamu, apa yang bisa Koko bantu, seperti itu. Waktu itu saya nggak ngerti apa-apa, saya merasa bahwa waduh ini mentor saya yang saya kagumi, saya sangat mengidolakan role model seperti seorang JE ini. Saya bangga sekali saat dipanggil oleh mentor saya itu. Kemudian saya dirangkul dan saya merasa bahwa saya seperti berada di dalam perlindungan seorang ayah, seorang mentor. Dan kemudian lama-kelamaan saya nggak ngerti, tiba-tiba mulailah mencium kening, mencium pipi kanan, mencium pipi kiri, dan di situ saya sudah mulai agak kaget di situ. Terus kemudian beliau memeluk saya dan mengatakan sayang sama kamu, saya sayang sama kamu, seperti itu. Dan itu dikatakan berulang kali, dan beliau sering kali istilahnya mengiming-imingi saya gitu untuk dikasih tanah, nantinya kamu akan bisa dapat saham, nantinya kamu akan
bisa menjadi pimpinan tinggi di tempat itu, seperti itu. Jadi bahkan bisa menikmati apa yang dia nikmati hari ini, kemewahan dan yang lain-lain. Jadi itu yang seringkali dibicarakan ke saya, khususnya kalau dengan korban yang lainnya saya tidak tahu, tetapi saat adik-adik saya ngomong ke saya itu hal yang sama seperti itu awal mulanya. Ya, jadi memang ada pendekatan khusus yang dilakukan. Modus operandinya itu tadi mula-mula mereka berbincang menyangkut tentang masa depan. Kemudian ada janji-janji di sana, lalu kemudian terjadilah awalnya kening, pelukan dan sebagainya. Itu sebuah pendekatan. Maka setelah itu terjadilah praktek-praktek, dipanggil satu persatu, dia tidak bersama-sama dengan pendekatan itu. Jadi sungguh luar biasa pendekatannya, membenturkan kemiskinan dan harapan-harapan dari korban-korbannya. Demikian juga saya kira kalau misalnya mau sampaikan. Iya, kalau saya lebih pada, saya sangat bersyukur bersekolah di sana. Dan kalau beberapa hal saya mendengar berita banyak, kalau kita seperti mau menutup itu tidak sama sekali. Kita sangat menyayangi adik-adik kita yang ada di sana, dan tujuan kita sekarang di sini betul-betul supaya hukum yang berjalan, supaya hukum yang benar-benar bergerak, dan harapan kita sekolah tetap bisa melanjutkan karena kita paham dan mengerti betul bahwa banyak adik-adik yang masih membutuhkan sekolah. Iya, jadi sekali lagi ingin kita pertegas bahwa supaya publik tahu peristiwa yang sesungguhnya. Tadi disampaikan, ya kita bisa maklum, ya mereka tidak akan pernah bisa bercerita tentang detail terhadap dirinya. Tapi ini adalah simbol dari pengakuan bahwa telah terjadi kejahatan seksual di sana. Saat ini posisinya, update-nya, kasus ini sedang ditangani oleh Polda Jatim. Harapannya tadi saya ingin sampaikan, dari peristiwa itu, dari kronologi yang diceritakan, seperti yang saya katakan bahwa itu sedang dalam proses penyidikan Polda Jatim. Harapannya adalah dari testimoni ini Kapolri memberikan atensi terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jatim. Yang kedua, harapan dari korban juga karena mereka mendapatkan tekanan, baik itu keluarga dari peristiwa ini, maka siang hari ini saya ingin mengantar mereka ke Lembaga Perlindungan Saksi untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Ini update saat ini sudah 14 orang yang sudah diperiksa lengkap BAP dan visum yang melapor secara resmi di Polda Jatim. Oleh karena itu, karena ini kasusnya sungguh membutuhkan perlindungan, khususnya bagi korban, maka diperlukan perlindungan bagi korban lewat pendekatan atensi dari Kapolri. Kawan-kawan wartawan yang saya hormati, ini terjadi peristiwa pada kedua orang yang mewakili 14 ini adalah pada usia anak, pada sekolah yang dikelola oleh terduga JE di sana dengan beasiswa, artinya bukan gratis ya istilahnya ya, istilah gratis, tetapi kemudian setelah menjalani jam-jam belajar mereka mengerjakan unit-unit usaha yang ada di sana. Ada kampung kit di situ. Jadi ketika misalnya tamu datang atau anak-anak sekolah datang ke kampung kit itu untuk belajar dan rekreasi yang sifatnya edukasi, maka anak-anak yang sekolah di sana termasuk korban ini adalah melayani itu, mengerjakan pekerjaan itu. Jika itu banyak tamu dan membutuhkan waktu banyak, maka seringkali mereka meninggalkan jam belajarnya. Jadi mereka dipekerjakan di sana dengan menerima imbalan bervariasi. Ada yang 100.000 per bulan untuk kelas-kelas tertentu, kelas 1, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa.
Artinya lebih banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan di unit-unit usaha itu. Jadi ketika itu terjadi pelanggaran, maka disitulah terjadi kekerasan fisik. Oleh karena itu, seperti yang saya dijelaskan oleh saksi korban tadi, modus operandinya dibawa ke luar lingkungan sekolah bersama-sama satu kendaraan dan sebagainya. Di sana terjadi bujuk rayu, tipu muslihat, janji-janji. Tadi kan disebutkan ada janji bahwa akan menjadi pemimpin besar, pemimpin yang baik, akan dijanjikan mendapatkan lahan macam-macam. Itu kan janji-janji. Itu dilakukan oleh JE sebagai mentornya. Lalu kemudian terjadilah tadi yang disebutkan kronologi awalnya, cium kening, cium pipi, ke kiri kanan dan sebagainya, sampai pada cium bibir dan sebagainya. Pada saat itu si korban itu tidak merasa ada hal aneh di situ, karena mereka sangat mengagumi terduga JE sebagai mentor yang sangat pintar dan bermurah hati ya, karena memberikan pendidikan gratis di sana gitu. Tetapi berikutnya, hari-hari berikutnya mungkin di hari berikutnya memanggil lagi. Itu bisa terjadi di lingkungan sekolah itu sendiri. Ya, di lingkungan sekolah sendiri itu, dan dipanggil-panggil sendiri-sendiri dengan pendekatan yang sama, lalu terjadilah praktek-praktek yang tidak diinginkan oleh peserta didik itu. Ada yang beberapa kali, ada yang sekian kali dan sebagainya. Ada yang sifatnya apa yang disampaikan tadi, tapi ada juga yang sifatnya katakanlah pencabulan dan sebagainya. Dan itu menurut saksi korban bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah itu, di luar sekolah itu, tapi sampai pada ketika mereka diberikan reward oleh si JE itu ke luar negeri, ke Eropa, ya, ke daerah-daerah wisata, katakanlah seperti di Singapura, Malaysia, bahkan sampai di kapal-kapal bersiar. Dan itu dilakukan dengan pendekatan itu, dibentur-benturkan terhadap persoalan-persoalan kemiskinan dan sebagainya, karena harapan yang dilakukan oleh pengelola di sana itu seringkali melakukan janji-janji. Tadi kan disebutkan ya, menjanji kasih lahan, ya, bahkan dijanjikan supaya menjadi entrepreneur gitu ya, dan sebagainya. Pendekatan itu dilakukan. Dengan keadaan itu berlangsung sejak tadi variasi, ada yang 2009 dan terus menerus 2010, terakhir itu di 2018 dan sebagainya. Pada posisi korban adalah sebagai anak itu. Ini posisinya. Oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak saat ini sedang mendampingi 14 korban yang saat ini prosesnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Jatim. Dengan testimoni ini tentu saya ingin sampaikan bahwa keinginan saksi korban adalah yang pertama, minta atensi Kapolri karena kasusnya ini sedang berjalan dalam proses penyidikan di Polda Jatim. Yang kedua, karena mereka mendapat tekanan, rasa tidak nyaman dan sebagainya. Siang hari ini kami akan datang ke LPSK ya, di sebelah sini, dan kami sudah membuat janji. Yang ketiga adalah harapan dari saksi korban ini bahwa sekolah tetap aja lakukan, tetapi minta kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk membenahi supaya tidak terjadi lagi kejahatan-kejahatan itu di sana ya. Lalu yang keempat, biarkan orang bisa saja pro dan kontra untuk melemahkan posisi hukum dari saksi korban, silakan saja, tetapi jangan mengabaikan atau mendinai derita mereka yang sesungguhnya, di mana Komnas Perlindungan Anak mendapatkan dokumen itu sungguh luar biasa dan diyakini sebagai bisa digunakan sebagai bukti hukum yang bisa menjerat terduga JE dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancamannya seumur hidup, karena ini merupakan kejahatan extraordinary crime. Oleh undang-undang itu disebutkan peristiwa yang dialami saksi korban
sudah masuk dalam kategori dan memenuhi unsur. Ada bujuk rayu, tipu muslihat, janji-janji, bahkan kekerasan. Oleh Undang-Undang 17 tahun 2016 adalah merupakan extraordinary crime, maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan perhatian terhadap proses hukum itu. Oleh karena itu, patutlah saksi korban melalui Komnas Perlindungan Anak meminta kepada Kapolri untuk memberikan atensi terhadap kasus ini. Saya kira ini kawan-kawan, kalau ada pertanyaan, masih ada kesempatan yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan ini jadi terang benderang sehingga Polda Jatim itu bisa mengungkap tabir kejahatan yang dilakukan oleh JE. Tambahan informasi, selain JE juga telah diberikan nama-nama orang-orang yang mengelola Selamat Pagi Indonesia, dan nama itu sudah kita berikan kepada Polda Jatim untuk diperiksa kembali sebagai saksi yang mengetahui, bukan saksi mendengar, tapi saksi yang mengetahui, karena peristiwa itu sebelum dilaporkan ke Polda Jatim sudah disampaikan kepada 4 orang pengelola itu untuk dimintai bantuan untuk melindungi korban, tapi tidak dilakukan. Orang-orang ini sudah sebagian dari 4 yang dilaporkan, 2 sudah diperiksa, tetapi tambahan informasi lagi sehingga ini menjadi lengkap. Dan kemarin sudah juga ditambahkan informasi dari 2 kakak beradik yang jadi korban juga, sekalipun tidak mau dimintai keterangan, tetapi dimintai pengakuan bahwa memaafkan JE karena mereka pernah juga mengalami kejahatan seksual. Jadi dominasi yang dilaporkan adalah 3 laporan sekaligus yang bisa dikenakan 3 pasal berlapis. Yang pertama adalah kasus kejahatan seksual, yang kedua adalah kekerasan fisik dan eksploitasi ekonomi. Demikian saya sampaikan sebagai harapan dari saksi korban. Jika ada pertanyaan untuk saksi korban, klarifikasi dan sebagainya, silakan. Kasih waktu sebelum kami meninggalkan tempat ini menuju LPSK. Silakan. Ya, yang pertama tentu ada tekanan psikologis ya. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak benar, tidak terjadi, ya istilahnya gitu ya. Ada statement-statement itu dari kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan bahwa ini hoax, itu tidak benar, itu bersumber dari tentunya dari keterangan JE tentunya ya kepada itu, dan ini sedang menjadi tekanan membuat mereka ketakutan. Dan dari saksi korban juga meminta keterangan dari orang tuanya ya untuk memberikan keterangan, dan itu juga membuat mereka trauma juga. Oleh sebab itu kehadiran pemerintah itu cukup dibutuhkan. Jadi bentuknya seperti itu ya, artinya tekanan-tekanan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak benar, yang dilaporkan itu adalah hoax gitulah. Dan itu kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan kekuasaan juga di wilayah itu. Itu yang membuat ketakutan mereka. Yang kedua, tentu saya tidak bisa menjelaskan secara detail apalagi di korban, tapi yang jelas terjadi kejahatan seksual, serangan persetubuhan, baik itu dilakukan di dalam lingkungan sekolah itu maupun di luar, bahkan di luar negeri. Saya kira teman-teman sudah tahu maksudnya itu ya. Sampai pada itu, kekerasan seksual itu kan terdiri dari bisa saja praktek-prakteknya incest ya, bisa serangan persetubuhan, bisa pemaksaan persetubuhan dengan menggunakan pendekatan bujuk rayu itu ya. Saya kira itu terjadi, dan itu berulang-ulang kepada bukan hanya pada satu orang, tapi banyak orang. Lalu yang berikut adalah
pendekatannya seperti tadi, bujuk rayu tadi itu terpenuhi unsurnya. Lalu kemudian yang ketiga tadi itu tadi dipekerjakan di unit-unit usaha itu. Tapi yang lebih membuat peristiwa itu sungguh-sungguh harus mendapatkan atensi semua masyarakat dan penegak hukum, yaitu tadi definisi kejahatan seksual itu terpenuhi unsurnya. Itu yang terjadi. Serangan persetubuhan, ya itu yang mendominasi. Begitu kawan-kawan. Ya silakan. Sebelumnya tahu sudah lapor, sudah kasih tahu sama. Ya, jadi salah satu yang dicoba saya sendiri, saya berusaha untuk menyampaikan ke salah satu pembina di sana beberapa kali. Sampai pada akhirnya saya merasa tidak ada tindak lanjut yang bisa ibaratnya untuk melindungi saya. Saya sudah merasa sangat tertekan dan sangat tidak nyaman. Akhirnya di 2021 saya resign di Januari. Gimana? Resign. Resign. Mundur. Saya mengundurkan diri. Jadi setelah beberapa tahun saya merasa tidak ada perkembangan, tidak ada yang saya merasa bisa melindungi. Akhirnya saya mengajukan resign, keluar dari tempat kerja kita di sana, dari sekolahan. Jadi kalau boleh tahu sendiri dari tahun berapa mulai Tahun berapa mulai sekolahnya? Iya, saya masuk sekolah di sana 2009. Terus setelah itu saya lulus 2012. Setelah lulus kita punya istilahnya di sana kesempatan. Kalau kita setelah lulus kita boleh melanjutkan usaha kita di sana. Bagi yang udah lulus mau keluar nggak apa-apa, ada juga yang mau tinggal. Nah saya memutuskan tinggal di sana sampai 2021 awal. Setelah lulus ada praktik seperti itu lagi ya? Iya. Masih? Iya. Jadi artinya apa yang disampaikan tadi sebelum dilapor ke Polda itu, sebenarnya peristiwa itu, kejadian yang menimpa dirinya, serangan itu, ya, serangan seksual itu sudah dilaporkan, diberitahu paling tidak, dan minta untuk dilindungi, tapi tidak ada respon. 2 kali sampai 3 kali juga tidak ada respon untuk butuh perlindungan itu, karena itu kejadian terus menerus. Akhirnya dia tidak kuat, itu yang disebut dia keluar dari situ. Pada saat itu dia sudah lulus, karena dia meneruskan usaha di situ. Seperti yang dikatakan tadi itu kan, setiap lulus kalau mau ke situ, bekerja di situ dan sebagainya itu boleh. Nah peristiwa itu terjadi dan disampaikan tapi tidak ditindaklanjutin. Akhirnya dia mengeluarkan resign, artinya mengundurkan diri. Kepada pengelola, bukan si terduga JE itu. Iya, salah seorang yang bisa mengambil keputusan. Bisa mengambil, tapi itu tidak dilakukan. 2, 3 kali, 4 kali gitu melaporkan bahwa ada kejadian itu, tolong dilindungi saya gitu loh. Itulah tadi yang disebutkan. Saya hanya mempertegas saja kesaksian korban. Tapi tidak dilakukan. Itu juga adalah dilaporkan kepada Polda Jatim untuk melengkapi apa yang disebut dengan saksi mengetahui, bukan saksi mendengar. Kan ada saling mendengar itu, oh iya saya dengar dari ini, enggak itu. Dia saksi yang mengetahui dan menerima laporan itu. Demikian juga saksi korban ini. Jadi ada 4 pengelola di situ yang mengambil keputusan sebenarnya pada saat itu bisa tidak terjadi lagi itu. Tapi itu tidak dilakukan. Itu juga dilaporkan tambahan informasi sebagai saksi mengetahui tapi tidak berbuat. Kenapa Undang-Undang Perlindungan Anak juga memerintahkan seperti itu. Setiap kali kita mengetahui sebuah peristiwa dan menerima laporan itu tidak berbuat, ancamannya 5 tahun. Itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Begitu informasi ya. Begitu informasi, karena sejak awal tahun 2007 itu dia adalah memperkasai sekolah itu
mungkin meningkat menjadi yayasan, jadi berarti ada owner dan pendiri, jadi sekaligus dia. Artinya saat lapor ke salah satu pengelola sekolah tersebut, apa yang didapat dari kakak? Maksudnya lindungan gitu paling nggak, atau malah sebaliknya, udah lu diem aja gitu Nggak kan, dapat. untuk menjaga citra sekolah tersebut atau gitu. Ya kalau setelah itu, setelah saya menyampaikan ya yang saya rasakan, tidak dilakukan suatu tindakan. Karena saya sempat beberapa kali mengajukan dan menyampaikan apa yang saya rasakan kayak gitu. Jelas ya? Masih ada? Iya, sudah di sana kedua. Sudah. Iya, kalau saya sudah bisa. Iya. Beda angkatan. Mulai sekolah tahun 2008 masuknya, kemudian lulus tahun 2011. Dan melanjut ya. Jadi kawan-kawan semua, pelapor ini adalah bintangnya di sekolah Selamat Pagi Indonesia, punya prestasi yang sungguh luar biasa. Ya, ini mau mengagetkan kita semua ya. Jadi sebenarnya peristiwa ini tidak perlu terjadi kalau ketika itu dilaporkan kepada orang yang sesungguhnya bisa mengambil alih persoalan ini, nggak terjadi berulang-ulang. Tetapi ada pembiaran seperti yang dikatakan tadi ya. Menyakitkan dek, sangat menyakitkan. Bagi saya ini sangat menyakitkan. Oleh karena itu kalau ada orang yang mendinai, Komnas Perlindungan Anak akan menjadi garda terdepan untuk itu. Karena dipastikan bahwa kejadian itu sungguh-sungguh bisa ditindaklanjuti dan diproses secara hukum. Harapan saya tentu dalam waktu dekat kita akan terus membantu proses penyidikan yang ada. Sebagai seorang perempuan, tidak mungkin dia akan bercerita dengan itu. Tetapi kalau Bapak, Ibu, kawan-kawan wartawan betul memiliki dokumen itu, sangat menyedihkan sekali. Maka tidak ada alasan untuk, sekali lagi saya berulang-ulang kawan-kawan media, meminta Kapolri untuk atensi terhadap ini, supaya sekolah-sekolah yang boarding school seperti ini tidak terjadi, karena dimungkinkan terjadi. Ketika kami berdiskusi dengan Pemda Batu dan provinsi menyatakan hampir 6.000 daerah Jawa Timur itu proses pendidikan belajar mengajar di sana itu ada yang dominan dilakukan boarding school dan tanpa kontrol, termasuk ini, termasuk sekolah atau SMA Selamat Pagi Indonesia, tidak ada yang kontrol. Semua kagum terhadap sekolah ini, tetapi menyimpan malapetaka. Inilah yang disaksikan atau diberitahu sebagai testimoni dari saksi korban. Sungguh luar biasa dan sangat-sangat menjijikkan bagi saya. Itu posisinya. Saya kira kawan-kawan media juga harapan kita bisa mendukung gerakan ini. Saya kira gitu ya kawan-kawan. Kalau masih ada sedikit lagi, ya silakan. Dari 14 korban itu yang paling terbaru, peserta ini ada yang kasus sekolah atau semua rata-rata terbaru? Jadi kebetulan minggu lalu saya bertemu dengan Polres Batu. Mereka itu membuka layanan hotline bersama dengan P2TP2A, itu lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Menurut laporan bahwa banyak anak-anak atau mantan dari SPI yang sudah resign, sudah keluar dari situ, memberikan informasi-informasi terhadap kejadian yang dirasakan masing-masing alumni dari SPI itu.
Tetapi ada juga informasi yang disampaikan yang masih aktif. Jadi diperkirakan ada kemarin 3 hari yang lalu saya ke Batu, itu mencapai 40 orang. Yang saya pada saat itu minta kalau memang itu bisa di BAP, itu harus dilakukan oleh polisi. Lalu kemudian juga ada outline 3 yang dikeluarkan oleh Polda Jatim, juga menerima hampir 20-an kasus, itu berarti mencapai 80 sebenarnya. Tetapi yang resmi diperiksa di BAP itu adalah 14 orang dan sudah divisum. Dan ditambahkan kemarin lagi, itu berarti bisa tambah 3. Kemarin 3 lagi diperiksa, 2 tidak bersedia diperiksa dalam arti BAP, tapi dimintai pengakuan dan mengakui bahwa memaafkan JE sebagai pelaku. Itu berarti terjadi peristiwa itu terhadap kakak adik. Baru 1 lagi saksi korban juga sudah diperiksa. Itu berarti sudah 17. Nah, artinya ada yang masih yang sudah alumni yang memberikan informasi, tetapi ada juga yang masih aktif di sana. Oke, saya kira gitu ya, kalau nggak ada lagi. Ya, mohon maaf. Inilah yang bisa disampaikan saksi korban. Kita bisa memaklumi, tapi peristiwa itu ya, dimulai dari bujuk rayu, tipu muslihat, janji-janji ya, yang dilakukan kepada korban. Unsurnya sudah terpenuhi. Atas kehadiran kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih.